Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini di hari Pentakosta, saya mau share buat setiap saudara yang di rumah tentang seorang yang memiliki Roh Allah. Kalau saya bertanya, siapa yang secara yakin dan pasti kita dapat kategorikan sebagai orang yang memiliki Roh Allah? Maka jawabannya berbeda-beda. Kalau latar belakang saudara dari gereja Pentakosta dan karismatik, pasti jawaban saudara, oh yang berbahasa roh. Kalau saudara dari gereja aliran-aliran Protestan, mungkin saudara akan berkata, ya pokoknya yang setia bertahan sampai kesudahannya. Kalau saudara dari gereja-gereja model reform dan injil-injil lainnya, oh mereka yang dengan semangat mentuntaskan amanat agung. Yes. Luar biasa. Tidak ada jawaban yang salah, semua benar. Karena kita memang satu tubuh. Saudara-saudara dari gereja Katolik punya jawaban yang lain. Seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah adalah seorang yang hidup dengan cinta kasih. Amin. Itu pun tidak salah. Dan saudara bisa menambahkan daftar sampai 1.500 tanda ciri seorang dipenuhi dengan Roh Allah. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara nggak bisa mengklaim itu satu-satunya tanda. Karena yang saya percaya, seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah sesuai dengan Alkitab bilang, hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan kalau Kristus hidup dalam hidupnya, betul dia hidup dengan karunia. Betul dia hidup dengan hikmat, betul dia akan setia, betul dia akan hidup dengan cinta kasih, betul dia akan hidup dengan sungguh-sungguh, betul dia akan menuntaskan amanat agung karena dia gak tahan lihat orang menuju neraka. Apapun harganya dia memenangkan jiwa, apapun harganya dia beritakan Injil, apapun harganya dia mau menuntaskan amanat agung. Yang setuju katakan yeah. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas. Dalam bahasa Ibraninya disebut netzer. Dan kita orang Kristen disebut notsrim. Netzer itu satu. Notsrim itu jamak. Dan kita orang Kristen sampai hari ini. Kalau orang Yahudi ngomong sama temannya lalu dia bilang, oh itu orang-orang Kristen. Dia bilang, oh notsrim. Karena kita disebut tunas. Gak banyak orang mengerti. Kenapa notsrim? Sama seperti orang Indonesia bilang Nasrani. Dari kata apa Nasrani? Nasrani diambil dari kata Nazaret. Alkitab sudah menubuatkan. Jadi saudara lihat ya, Alkitab itu bukan comot-comot saudara. Bukan cocokologi atau apapun yang orang sekarang ngomong. Tapi Alkitab satu kesatuan holistik yang tidak bisa dipisahkan. Yesus akan disebut orang Nazaret karena dia berasal dari Nazaret kata Alkitab dan terbukti. Jadi banyak orang pikir, kenapa orang Kristen disebut notsrim? Sebagai perbandingan bahwa karena ini orang-orang yang percaya pada Yesus yang orang Nazaret itu. Karena Nazaret waktu itu adalah kota yang sangat miskin. Hanya punya satu mata air. Jadi pasti sangat miskin. Tetapi orang lupa bahwa dengan menyebut notsrim sebetulnya bukan hanya ledekan atau ejekan atau bullying seperti Nasrani. Oh itu tuh orang yang percaya pada Yesus yang dari Nazaret. Tapi sebetulnya di baliknya ada nubuatan yang luar biasa. Suatu tunas, netzer, akan keluar dari tunggul Isai. Isai atau dalam bahasa Inggrisnya JC. Siapa itu? The father of David. Ya. Dan Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah.
Roh Tuhan, haleluya, akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sedang bicara tentang siapa? Yesus. Netzer, yang berasal dari Nazaret. Dan dari situ kita dipanggil Notzrim. Dari kata Netzer. Saya harap saudara setelah ikut live dari gereja ini jangan sampai bodok-bodok amat gitu. Iya kan? Jadi ngerti. Karena ada banyak orang yang bilang, Gilbert itu kalau khotbah omong kosong aja dia cuma ketawa-ketawa lucu-lucu. Memang. Saya selalu percaya kok hati yang gembira adalah obat kok. Saya selalu percaya kok ibadah harus sukacita, saudara ya kan. Karena Alkitab bilang Tuhan bergirang kalau kita dengan sorak-sorai. Amin. Saya bukan pendeta yang suka goyang-goyangin suara. Saudara-saudara, hari ini ampuni mereka tidak tahu. Tapi kalau ada yang mau suka begitu ya gak apa-apa juga ya kan. Tapi saya mau kenal betul, ngerti betul. Dilawat Tuhan, dijamah Roh Kudus, amin. Tapi ngerti firman harus. Karena saya percaya keduanya seimbang. Ada orang yang menekankan, pemahaman Alkitab. Tapi gak menekankan tentang pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Buat saya keduanya seimbang, harus seimbang. Karena Yesus bilang, kamu sesat. Kalau kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Jadi kita harus mengerti kitab suci. Tapi kita harus juga punya pengalaman akan kuasa Allah. Jelas ya? Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi yang mulai sebagai netzer adalah Kristus. Dalam Yesaya 54 dikatakan juga taruk. Ya kan? Tunas. Dan sekarang dijelaskan lagi tentang tunas. Tapi dalam Alkitab dikatakan Yesus sebagai yang sulung. Karena Yesus sebagai yang sulung, kita yang hidup di dalam dia mengalami hal yang sama. Roh Tuhan akan ada padanya. Pada siapa? Pada tunas. Pada netzer, pada notzrim. Pada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena kita adalah dahan liar yang dicangkokkan. Pada pokok zaitun yang benar. Roh Tuhan akan ada padanya. Saya sengaja lambat-lambat. Saya mau sudah betul-betul ngerti. What is Pentecost? Apa itu Pentecost? Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Coba lihat ayat selanjutnya. Ya. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ingat. This is talking about my Jesus. Tapi karena Yesus menjadi yang sulung, makanya roh yang sama akan ada pada kita. Kesenangannya takut akan Tuhan. Tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Dan menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan apa? Membunuh orang fasik. Ayat yang kelima. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tak berikat pada pinggangnya. Alkitab bilang, kalau kamu tidak memiliki kiri maupun memiliki kanan, hidup kamu diberkati. Ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Artinya apa? His kingdom is the kingdom of peace. Kerajaannya adalah kerajaan damai sejahtera. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul. Apa artinya? Pak. Pak. Sebelum kita bertobat kita seperti serigala, Pak. Iya pendeta, istri saya seperti macan tutul. Iya. Kita ini sebelum bertobat, astaga. Seperti serigala. Seperti macan tutul.
Seperti anak singa. Adik-adik muda. Kalau mamamu tegur engkau, kamu jangan pacaran sama si itu ya. Si itu kan bukan anak Tuhan. Kau domba atau macan tutul? Ya udah, hei macan tutul. Aduh. Pindah aja, pindah. Pindah channel, nggak enak. Khotbah ini apa? Macan tutul. Jangan marah macan tutul. Hei. YouTube yang lain khotbahnya rapi-rapi, bagus-bagus. Pendeta ini apa ini? Macan tutul di bawah-bawah. Memang yang ngamuk-ngamuk ini kan yang macan tutul kan. Yang ngamuk-ngamuk ini kan serigala. Bu, ibu jadi mertua, domba atau macan tutul bu? Sayanya domba. Menantu saya, satu serigala, satu anak macan. Luar biasa. Alkitab tuh kalau ngomong itu, sopan. Buat yang gak ngerti. Kalau ngerti kita sadar, oh iya benar juga ini. Tapi kenapa perlu ada roh Tuhan? Kenapa perlu ada pencurahan Roh Kudus? Karena Alkitab berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya kalau tanpa Roh Kudus kita jadi Kristen yang tidak lagi merasakan kasih. Seperti yatim piatu. Ini jadi liar begini. Tapi ketika Roh Tuhan ada. Di ayat yang ke-6 tadi katakan apa? Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul. Akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan mengiringi. Artinya kita gak liar. Kita gak bikin susah. Kita gak bikin kacau. Saya berdoa anak-anak Tuhan Yesus gak ada yang liar. Pak, kalau engkau sudah punya istri masih tertarik sama perempuan lain. Saya beri nama engkau liar Pak. Liar! Dibilang liar manggut-manggut bukan sadar. Pak, kalau engkau sudah ke gereja masih minum mabuk Pak. Masih ikut pesta-pesta Pak. Bayangkan. Diskotik tutup. Dia bikin rumahnya ya diskotik. Bukan cuma gereja di rumah. Dosa pun di rumah sekarang. Astaga. Liar Pak. Saat-saat seperti ini harusnya kau cari Tuhan Pak. Saat-saat seperti ini Bu harusnya cari Tuhan. Bukan buka situs-situs cabul. Bukan akhirnya langganan pornografi yang gak karu-karuan. Liar. Sebagai hamba Allah, sorry kalau saya bicara keras hari ini because I love you. Saya mau pindah channel terserah. Tapi saya sayang sama saudara. Saya mau saudara mengerti. Anak Tuhan tidak liar. Anak Tuhan bisa dibimbing. Bahkan anak kecil akan mengiringnya. Kenapa? Dia sudah mengalami Roh Kudus dalam hidupnya. Lihat selanjutnya. Ayat 7. Lembu dan beruang. Beruang itu liar. Beruang itu sadis. Ada banyak anak-anak Tuhan belum bertobat sadis. Saudara. Dia bentak istrinya. Makanya kita ada program namanya Kamu Hebat. Karena saya mau mulut ini, mulut yang memberkati. Banyak suami gampang sekali kalau marah sama istrinya. Gak ada otak kamu, pelacur kamu. Waduh. Dalam nama Yesus saya ingatkan. Hari ini, doa khusus di hari Pentakosta ini. Minta Tuhan mencabut mulut-mulut beruang. Mulut-mulut liar. Diubahkannya. Menjadi mulut-mulut seorang murid. Lidah seorang murid kata Alkitab. Yang memberkati, yang membawa damai. Ini sudah menuju pada akhir zaman yang sangat-sangat serius. I beg you in the name of Jesus. Saya memohon kepadamu dalam nama Yesus. Tinggalkan dosa. This is a very critical time. Ini waktu yang sangat kritis. No time left.
Nggak ada waktu tersisa. Ini waktunya untuk kembali kepada Kristus. Karena ini yang kita alami. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput dan anak yang sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Kita nggak liar lagi, nggak buas lagi. Banyak orang hari ini liar, buas, menakutkan. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, akan ada kasih, akan ada pemulihan. Lihat ayat 8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ingat khotbah Yohanes yang berkata, "Hei kamu, keturunan ular beludak." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari-hari ini, serigala, singa, beruang, macan tutul, ular tedung dan ular beludak bertobatlah. Udah, gak usah senggol-senggolan. Ada istri yang senggol suami. Ada anak yang colek mamanya. Ular tedung. Pendeta panggil saya ular tedung. Makanya bertobat. Karena Alkitab bilang kita diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tetapi roh yang di dalam kita, haleluya, lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Sama-sama bilang sama saya anak domba. Ayo sama-sama bilang saya anak domba. Membawa damai. Menghadirkan kasih. Menghadirkan sukacita. Makanya di hari Pentakosta tadi. John dan Thea, suami istri yang luar biasa. Yang melayani bersama kami udah puluhan tahun yang lalu, saudara. Bersama dengan tim musik yang juga dahsyat. Nyanyi. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ini dia. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Ini dia. Ku bawa berita sejahtera. Itu anak Tuhan. Bukan bawa berita kerusuhan. Bukan bawa berita kekacauan. Berbahagia orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Haleluya. Lihat selanjutnya, klik. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasar. Menutupi dasarnya. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak akan berbuat jahat. Tidak akan berlaku busuk. Saya berdoa yang punya otak busuk. Saya berdoa yang punya mulut busuk. Saya berdoa untuk mereka yang punya hati busuk. Diubahkan Tuhan. Sehingga kita tahu kemuliaan Tuhan menutupi kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Ayat 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Itu dia. Taruk. Tunas. Notserim. Orang percaya. Akan berdiri sebagai panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Tempat kediamannya akan menjadi mulia. Makanya doa di gereja kami adalah supaya setiap orang percaya dapat berkata keluargaku adalah sorgaku. Tempat kediaman yang mulia. Dalam Roma dikatakan sebab seluruh dunia menantikan saat anak Allah dinyatakan. Alkitab sudah bilang dunia akan mati karena berhubung kecemasan yang ada. Di saat itu anak manusia akan datang lemawan kemuliaannya. Saya percaya di masa goncangan ini akan ada banyak orang murtad. Tapi pada saat yang bersamaan juga akan ada banyak orang yang datang mencari Tuhan berduyun-duyun, kata Alkitab. Karena hanya dalam Tuhan ada kepastian. Hanya dalam Tuhan ada kedamaian. Hanya dalam Tuhan ada kekuatan. Hanya dalam Tuhan ada sukacita yang sejuk, katakan amin.
Saudaraku, hari Rabu kemarin, tepat jam 19.57, papa mertua saya yang setiap minggu ada di sebelah kanan saya, duduk beribadah bersama dengan mama mertua saya. Setiap hari minggu. Beliau biasa datang jam 1.30, duduk di sisi kanan gereja ini. 1957. Berangkat bersama dengan Yesus. Dengan tangan kanan saya di atas kepalanya. Dengan minyak urapan. Sambil mendoakan. Saya datang jam 19.49, 48 begitu. Saya doakan. Saya bilang, Papa, kalau Tuhan Yesus sudah datang jemput Papa dan sudah tunjukkan rumah, berangkat. Seluruh keluarga sukacita. Rumah Papa sudah jadi, tugas Papa sudah selesai, mahkota Papa sudah tersedia, dan penderitaan Papa sudah berakhir. Dari saya lihat nadinya 80, turun 71, 66, 54, 46, turun. Tepat 19.54. 19.53, 0. Lalu kemudian dokter ambil senter, lihat pupil matanya, dia bilang, pendeta ini tanda seorang meninggal, hitamnya membesar. Tapi kita baru bisa announce dead setelah EKG. Suster datang bawa mesin EKG, taruh di jantungnya, lalu tes, tidak ada gerak. Pendeta 1957, as a doctor, I announce he is dead. Dia meninggal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sedih karena perpisahan. Tetapi pasti karena ia ada bersama Yesus di rumah Bapa yang senang. Buat kita tidak mengenal istilah turut berduka cita. Buat kita cuma mengenal istilah selamat jalan. Kenapa selamat jalan? Karena orang meninggal kita punya kepastian. Dia bersama Yesus dalam kemuliaan yang saja katakan amin. Makanya Alkitab bilang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saya simpulkan begini. Jadi roh Allah adalah Roh Kudus diturunkan bagi manusia bukan demi kepentingan Allah, tapi demi kepentingan manusia. Saya nggak habis pikir kalau gereja berdebat dan berkata, oh nggak ada itu Roh Kudus apa itu? Roh Kudus itu sesat. Menjadi aneh. Karena Yesus naik ke surga. He's done. Sudah selesai semuanya. Murid-murid bilang, jangan kau pergi. Yesus bilang, terlebih baik aku pergi. Sebab karena aku pergi, aku memberikan Roh Kudus bagi kamu. Jadi Roh Kudus buat kepentingan kita. Sangat bodoh kalau kita menolak karunia Roh Kudus. Sangat bodoh kalau kita menolak kuasa Roh Kudus. Sangat bodoh kalau kita menolak kegerakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus disediakan buat kita. Saya mengerti memang ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh tentang Roh Kudus. Itu kita harus tolak. Tapi kuasa Roh Kudus yang sejati, karunia Roh Kudus yang sejati, itu yang harus kita pegang. Jangan karena ada satu tikus, lalu rumah dibakar seluruhnya. Jangan karena ada oknum-oknum kegerakan Roh Kudus yang aneh-aneh, lalu kita tiba-tiba jadi skeptis dan menolak semua kegerakan Roh Kudus. Kita jadi bodoh, saudara. Itulah rancangan setan. Setan pakai 1, 2, 3 oknum yang menyesatkan supaya apa? Supaya ribuan orang akhirnya skeptis terhadap kegerakan Roh Kudus. Padahal kegerakan Roh Kudus adalah awal kedahsyatan hidup orang percaya. Kita lihat selanjutnya, klik. Menurut Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, another comforter, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu apa? The Spirit of Truth, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan dunia tidak mengenal Dia. Tapi kamu, sama-sama bilang saya.
Yes, saya. Yes, saya. Ya. Tapi saya mengenal dia. Sebab ia menyertai saya dan akan diam di dalam saya. Yang saja katakan yes. Haleluya. Nah, saya pelajari begini. Klik. Dari ayat ini kita bisa simpulkan. Satu. Roh Kudus adalah penolong. Kenapa kita perlu ditolong? Karena pada dasarnya kita bodoh. Pada dasarnya kita suka ngaco. Pada dasarnya kita lemah. Pada dasarnya kita sering menuju ke arah kesesatan. Dia menolong kita. Jadi gereja-gereja yang menolak segala kegerakan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, buat saya adalah gereja-gereja yang sombong. Karena dia merasa dia mampu. Tapi gereja yang menyadari dia lemah, dia butuh penolong. Yesus tahu kita lemah. Yesus tahu kita gampang terpengaruh. Yesus tahu kita gampang sesat. Yesus tahu kita gampang goyah. Diberikan Roh Kudus untuk apa? Mengingatkan kita untuk menjadi penolong. Yang kedua, dia roh penghibur. Kenapa Roh Kudus sebagai roh penghibur? Karena pada dasarnya kita mudah emosi. Kita mudah stres. Kita mudah putus asa. Dan di saat-saat seperti itu kita harus berteriak, Roh Kudus, hiburkan hatiku. Ingat, Roh Kudus bukan sekedar doktrin yang harus kita pelajari. Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang harus kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Jadi perhatikan. Orang yang hidupnya bergaul akrab dan erat dengan Roh Kudus. Hidupnya akan penuh sukacita. Kenapa? Karena dia menghibur kita. Di tengah bahaya, di tengah pandemi COVID-19, kita tahu kepada siapa kita percaya, kita yakin dia berkuasa. Kita dapat berita-berita yang buruk di keluarga, kita dapat berita-berita menakutkan tentang ekonomi, tentang pekerjaan. Tapi kalau Roh Kudus sebagai penghibur hidup kita, maka kita akan selalu terhibur. Selanjutnya klik. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yang menuntun kita pada seluruh kebenaran, sehingga kita gak tahan untuk tidak mengucapkan kebenaran. Orang dunia sekarang kalau kepepet sedikit bohong. Kepepet sedikit dusta, kepepet sedikit menghalalkan segala cara. No, roh kebenaran akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Sehingga kalau kita ada dusta, kita ada yang gak beres dalam hidup kita gak nyaman gitu. Kita langsung diarahkan untuk cepat-cepat bertobat, minta ampun dan datang pada Tuhan dengan hancur hati. Kalau saudara berbohong, saudara curang, saudara buat tindakan yang gak benar, nyaman gak hati saudara? Kalau hati saudara nyaman, berarti Roh Kudus belum sungguh-sungguh ada dalam hidup saudara. Selanjutnya, Roh Kudus adalah roh pengajar. Dia akan mengajar kita. Kenapa kita perlu diajar? Karena kita on. Karena kita suka kepala batu. Dan kalau diajar kita gak mau, lama-lama dia hajar. Makanya Alkitab bilang barang siapa yang kukasih, ya kuhajar dan kutegur. Diajar gak mau, ya dihajar. I love you all. Saya sebagai gembala yang mencintai saudara. Walaupun saudara dari berbagai-bagai denominasi gereja yang bersama-sama selama masa COVID-19 ini. Tapi saya begitu mencintai saudara. Saya tidak mau saudara sampai harus dihajar oleh Tuhan. Biarlah waktu diajar kita cepat berbalik. Diajar kita apa? Ajar kita setia. Ajar kita apa? Mengampuni. Ajar kita apa? Fokus sama Yesus. Ajar kita apa? Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan Tuhan selalu. Dia ajar kita untuk hidup pada seluruh kebenaran. Dan yang kelima, jadi ingat ya. Minimal ada 5 fungsi Roh Kudus dalam hidup kita sebagai roh penolong. Sebagai roh penghibur, sebagai roh kebenaran, roh pengajar. Dan yang kelima, roh yang mengingatkan kita akan selalu janji-janji Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya kita suka lupa. Kita suka nekat. Makanya kita diingatkan, kamu anak Tuhan, kamu anak raja, jangan nekat. Jangan bertindak aneh-aneh, jangan menghalalkan segala cara, jangan berpikiran pendek. Bersama Yesus kita cakap menang segala perkara, yes. Makanya Roh Kudus disediakan. Bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita. Karena minimal ada 5 karya agung Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya harap saudara betul-betul bisa terima. Sehingga jangan sampai engkau hanya percaya keselamatan. Tapi gak mau hidup pada seluruh kepenuhan kegerakan Roh Kudus. Karena dia roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran, roh pengajar. Dan roh yang mengingatkan kita akan seluruh janji Allah. Selanjutnya. Adapun ciri-ciri seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. 1. Tidak hidup buat dirinya.
Karena seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus punya kerinduan supaya orang lain diselamatkan, supaya orang lain ditolong, supaya orang lain menerima kepuliaan Allah, supaya orang lain dibebaskan dari segala belenggu dan ikatan iblis. Saudara boleh berbahasa roh 7 hari sekali, saudara. Tapi kalau saudara hidup egois, sorry untuk bilang ini. Di dalam diri saudara, engkau belum mengalami baptisan Roh Kudus. Di hari Pentakosta ini doa saya. Ya Tuhan, biarlah setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk beribadah bersama dalam program lawatan Allah di rumah masing-masing dalam ibadah Minggu Pentakosta yang luar biasa, penuh mujizat dan penuh kuasa. Saya berdoa supaya setiap sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Karena Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi yang datang kemudian yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Berarti baptisan Roh Kudus itu ada. Baptisan Roh Kudus itu bukan sesat. Baptisan Roh Kudus itu bukan hanya milik gereja Pentakosta dan gereja karismatik. Tapi baptisan Roh Kudus adalah buat setiap orang yang percaya dan membutuhkan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita gak hidup buat diri kita lagi. Selanjutnya, ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus memiliki pikiran Kristus. Paulus bilang kami memiliki pikiran Kristus. Orang yang memiliki pikiran Kristus gak akan cepat putus asa, gak akan cepat memaksakan kehendak, gak akan cepat mengecewakan orang, menyingkirkan orang, menghakimi orang. Tapi dia memiliki pikiran Kristus. Sehingga dapat berkata manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kira-kira di pikiran Kristus ada pikiran untuk bunuh diri gak? Kira-kira di pikiran Kristus ada tertarik sama bini orang gak? Kira-kira di pikiran Kristus ada pikiran, gua sikat juga nih orang gak? Gampang. Tanyakan pada diri saudara sendiri. Sudahkah saya memiliki pikiran Kristus? Kalau belum, I need the baptism of Holy Spirit. Baptisan air dikerjakan oleh hamba Tuhan. Tapi baptisan Roh Kudus dikerjakan oleh Kristus sendiri. Berarti setiap saudara harus bergumul dan berkata, ya Kristus, penuhi aku dengan Roh Kudus, baptiskan aku dengan Roh Kudus. Karena yang pertama aku egois. Yang kedua pikiranku duniawi. Yang ketiga, ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus memiliki kekuatan ilahi. Aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Alkitab bilang roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia. Berarti kita punya kekuatan. Selanjutnya klik. Dia melangkah dalam kebijaksanaan. Karena roh Allah juga disebut sebagai roh hikmat. Sebagai roh kebijaksanaan. Sebagai roh keperkasaan. Jadi kalau saudara melangkah seenaknya hantam kromo semaunya. Masa bodoh orang mau tersinggung, mau kecewa, mau sakit hati, masa bodoh. Itu tandanya. You need the baptism of Holy Spirit. Jadi kalau saudara tanya sama saya. I'm a Christian. I love Jesus so much. What is the symptom that I need the baptism of Holy Spirit? Kalau saudara tanya sama saya Kristen. Saya pergi ke gereja, saya cinta Yesus. Apa tandanya? Bahwa saya belum dibaptis oleh Roh Kudus sehingga olehnya saya perlu menerima baptisan Roh Kudus. Ini tandanya. Yang pertama, kalau saya masih egois. I don't care you are a Christian. I don't care you are a pastor. I don't care you serve at the church. I don't care who you are. Tapi kalau saudara masih hidup buat diri saudara sendiri. You need right now the baptism of Holy Spirit. Saudara butuhkan sekarang juga baptisan Roh Kudus. Yang kedua. Kalau pikiran saudara pikiran cabul. Pikiran saudara pikiran emosional. Pikiran saudara pikiran yang kasar. You need right now the baptism of Holy Spirit. Yang ketiga. Meskipun kita ke gereja, meskipun kita pelayanan, meskipun kita aktif di gereja, dan meskipun kita cinta Yesus. Kapan kita tahu bahwa kita sebetulnya memerlukan baptisan Roh Kudus. Dan bahwa kita belum dibaptis oleh Roh Kudus. Yang ketiga, ketika kita apa-apa berpikir bunuh diri.
Ketika kita berpikir apa-apa lemah. Ketika kita seperti gak ada kekuatan gitu. Gampang sekali terpengaruh. Gampang sekali terseret. Ya pendeta saya sih tahu itu gak boleh pendeta. Tapi kan ya roh memang penurut tapi daging lemah. Loh makanya kita bilang hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan mengikuti keinginan-keinginan daging. Yang keempat. Apa tandanya bahwa saya sebetulnya belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saya butuh dipenuhi dan baptisan Roh Kudus. Yang keempat. Karena saya orangnya kepala batu. Saya tidak bijaksana. Saya bijak sini. Pokoknya yang saya pikirin cuma yang sini enak, sini untung, sini bahagia, sini senang, masa bodoh sama yang lain. Bijaksana artinya. Biar bukan kehendakku yang jadi. Biar bukan untuk keuntunganku. Tapi bagaimana hidupku jadi berkat, hidupku meluaskan kerajaan Allah, hidupku menyukakan hati Tuhan. Dan hidupku meninggikan Kristus senantiasa. Saja katakan amin. Selanjutnya klik. Yang terakhir saya mau bahas. Apa berkat seorang yang dipenuhi dengan roh Allah? Seorang yang dipenuhi dengan roh Allah dan saya berdoa. Supaya setiap saudara yang hari ini bersama-sama dalam ibadah yang luar biasa ini mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami dipenuhi dengan Roh Allah, minimal saudara rindu dan betul-betul berseru kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, ada orang yang tanya sama saya, gimana saya bisa dibaptis Roh Kudus? Ada 1001 cara. Dari berbagai hamba Tuhan akan menjelaskan. Tapi saya pegang ayat firman Tuhan saja. Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya yang minta roti. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap mereka yang meminta. Jadi baptisan Roh Kudus tidak selamanya harus dilayani di gereja. Di rumah kita masing-masing waktu sudah buka hati. Roh Kudus masuk dalam hatiku. Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus baptiskan aku. Hanya aku belajar, aku masih egois, pikiranku masih suka cabul, pikiranku masih suka jelek-jelek. Lalu sudah mulai admit apa kekurangan-kekurangan, tanda bahwa sudah butuh-butuh Roh Kudus dalam hidup saudara. Ketika sudah betul-betul memerlukan kuasa Roh Kudus. Dan sudah membuka hati sungguh-sungguh. Engkau akan dibaptiskan dengan Roh Kudusnya. Haleluya, itu yang Alkitab ngomong. Saya pegang Alkitab saja. Berkat seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah memiliki kehidupan satu. Yang penuh hikmat, penuh pengertian, penuh keperkasaan. Karena memang dia roh hikmat, roh pengertian dan roh keperkasaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak masalah dalam hidup kita sebetulnya bukan karena setan menyerang kita. Kitanya aja kurang berhikmat. Kitanya saja kurang berhikmat dalam keputusan, dalam tindakan, dalam sikap, dalam mengatasi persoalan dan masalah kita. Waktu ada hikmat, ada pengertian, ada keperkasaan. Maka ada saja kemenangan dan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Yang saja katakan amin. Yang kedua. Berkat seorang yang dipenuhi dengan roh Allah. Memiliki kehidupan yang apa? Yang kesenangannya adalah takut akan Tuhan kata Alkitab. Jadi dia tidak mau miring ke kiri maupun miring ke kanan. Pokoknya dia senang melakukan yang Tuhan suka. Ada banyak orang melakukan yang Tuhan suka itu seperti kayak beban gitu. Saudara-saudara hidup ini keras, saudara-saudara hidup ini berat, saudara-saudara hidup ini penuh tantangan. Lu justru melayani Tuhan itu indah. Hey! Kalau melayani Tuhan itu berat, something is wrong with you. Kalau menyalipkan daging itu berat, something is wrong with you. Sama seperti orang yang gak pernah push up misalnya. Saya mau tanya sama saudara, push up itu berat gak? Buat orang yang gak pernah push up, dia push but never up. Buat orang yang gak pernah push up, 5 kali push up aja. Tangan gue mau patah. Jantung gue kayak ketindihan apa gitu. Tapi buat orang yang sudah biasa push up, bagaya dia. Sambil push up bisa tepuk tangan. Sambil push up bisa ganti tangan, ya kan. Sambil push up bisa cerita. Kan gue kemarin yang gak pernah push up boro-boro cerita. Bisa hilang semuanya. Jadi kalau kita melayani Tuhan kita anggap berat. Difitnah orang. Mesti ngampunin kayak berat gitu. Masih ada yang gak beres. Karena buat saudara takut akan Tuhan itu seperti berat.
Padahal kita berkata, kuk yang kupasang itu ringan. Apakah salibmu berat? Kalau salibmu masih berat, terlalu banyak ganjalan dalam hatimu. Tapi salib meskipun berat kau jalani dengan sukacita, itu artinya kuasa Roh Kudus ada di dalam saudara. Makanya kesimpulan saya, berkat seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah memiliki kehidupan satu yang penuh hikmat, penuh pengertian dan keperkasaan. Dua, kesenangan yang takut akan Tuhan. Sehingga badai apapun dijalani sukacita aja. Karena buat dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan, itu indahnya minta ampun. Selanjutnya, berkat seorang dipenuhi dengan Roh Allah memiliki kehidupan yang tidak hidup dengan menghakimi, namun memberi perhatian dengan penuh kasih. Folks, biarlah yang jadi hakim hanya Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, mungkin istri saudara, mungkin suami saudara, mungkin anak saudara, kita jangan main hakim-hakiman ya. Kadang-kala orang gereja, aduh, lebih banyak hakim di gereja daripada di pengadilan saudara. Orang gereja, makanya ada bagusnya juga sih. Pintu-pintu gereja sekarang tertutup. Jadi yang biasa jadi hakim-hakim dadakan tiap minggu. Itu orang. Dia punya lipstick, nggak cocok. Bleber-bleber kena gigi. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Tante itu ya, dia cantik ya, tapi lihat dia betis, aduh, rupa talas Bangkok. Aduh, orang sekarang kalau bicara menghakimi, ayam mama mia, saudara. Tapi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau dia lihat kekurangan, dia selalu mau bantu. Dia lihat ada persoalan, dia mau doakan. Dia mau lihat ada masalah, dia mau berbuat sesuatu yang dia bisa buat. Kalaupun dia gak bisa buat apa-apa, dia berseru sama Tuhan. This world doesn't need any more judge. Dunia ini tidak butuh hakim, lebih banyak lagi. Sudah terlalu banyak orang yang terluka karena dihakimi di dalam gereja. Now the church is closed. Gedung-gedung gereja tertutup. Hakim-hakim dadakan mingguan, stres, bertobat. Ini waktunya berhenti menghakimi. Ini waktunya mengulurkan tangan. Thank you Jesus. Sama sekali tidak direncanakan. Sama sekali tidak ada dalam rapat-rapat gereja kami. Seperti Tuhan yang menggerakkan sendiri. Ketika COVID-19 terjadi. Dalam menit yang bersamaan saya harus ambil keputusan. What can I do? Roh Kudus memberi hikmat. Live 3 kali sehari. Oke. That is not my idea. Kalau ide saya bilang ide saya. Tapi itu bukan ide saya. Saya cuma taat, oke. Setelah saya umumkan baru saya mikir, wah 3 kali sehari gak gampang ini. Terus. Selesai jalan beberapa hari. Tuhan ingatkan saya. Saya mau sekarang kamu ke jalan. Bagi sembako. Bagi mereka yang memerlukan. Bagi makan siang gratis. Bagi menjelang puasa. Bagaimana caranya? I will supply. Dengan apa yang ada pada kami. Kami mulai bertindak, mulai berbuat. Dan tiba-tiba. Pemirsa program Kamu Hebat. Di YouTube channel. Mulai bertanya. Kami juga mau terlibat, kami juga mau terlibat. Akhirnya dompet dibuka. Dompet peduli. Mereka yang mau memberi sebagai persembahan kasih dari keluarga mereka masing-masing. Untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga gereja terus, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan terus bisa jadi berkat. Dan terus mengalir. Terus Tuhan berkati. Sampai akhirnya saya kontak Kabid PI kami.
Di 38 daerah dan sekarang tambah lagi 2. Yaitu daerah Mentawai dan daerah Aceh. Iya kan? Di Bandar Acehnya. Jadi ada 40. Kami support, kami dukung. Akhirnya semua bekerja dan luar biasa. Sampai hari ini kita bersyukur. Gereja kita bukan hanya menyampaikan firman. Hamba-hamba Tuhan kami oleh anugerah Tuhan, everyone is busy. Semua sibuk melayani, semua sibuk jadi berkat. Saya memuji Tuhan. Saya tahu this is the time of God to serve. Ini waktunya Tuhan untuk melayani. Ini bukan waktunya satu gereja serang gereja lain, pendeta satu serang pendeta lain. Stop. Kau nggak ada kerjaan ke apa? Orang sedang menjerit, orang sedang butuh doa, orang sedang butuh pertolongan, orang sedang butuh kasih. Engkau sedang sibuk memuaskan egomu sendiri, menyerang sana, sesat sini, dalam nama Yesus. This is not a good time. Folks. Ini bukan waktunya. Sesat menyesatkan itu sudah dari awal gereja. Misalnya, kelompok Calvinis dengan kelompok Arminian. Arminian bilang Calvinis ngaco. Calvinis bilang Arminian ngaco. Ini bukan waktunya lagi. Sejarah gereja udah biasa. Dan itu yang membuat gereja terpecah. Semua masing-masing bangga bilang, oh kami ajaran yang paling baik. Bukankah yang paling baik? Alkitab bilang, apa artinya kamu tahu segala sesuatunya jika kamu tidak ada kasih? Kamu seperti gong yang bunyi nyaring. Saudaraku, this is the time to love. To love. To love. Saya berdoa supaya setiap saudara yang menerima firman hari ini berhenti saling menghakimi. Ayo yuk kita bergandengan tangan yuk. Mari kita berbagi kasih. Saling menghakimi hanya menciptakan perpecahan. Tapi saling berbagi kasih akan membawa kita pada satu kesatuan. Dan Alkitab bilang jadikan mereka satu. Supaya dunia percaya. Alkitab tidak bilang Tuhan. Dan Alkitab Yesus doanya tidak berkata ya Bapa. Biarkan mereka berdebat sehebat-hebatnya. Supaya akhirnya dunia percaya. No. Jadikan mereka satu. Folks. Pengetahuan Alkitabmu terlalu hebat. Kau putar seluruh ayat Alkitab sampai kau kelihatannya paling benar sendiri. Tetapi satu yang merupakan doa Yesus. Kita jujur aja. Kau pintar kan bicara sana, bicara sini, bicara sana, bicara sini. Tapi satu doa Yesus saja tidak bisa kau genapi. Kau sibuk dengan pemikiran saya yang paling benar. Tapi akhirnya kau ciptakan perpecahan. Sementara Yesus bilang jadikan mereka satu. I love you all. Saya merasa cukup lama di ladang Tuhan. Karena itu bolehlah saya ngomong dengan kasih kepada saudara sekalian. Hentikan segala perdebatan. Hentikan saling menghakimi. Jangan sampai kau hanya dipakai setan. Untuk memuaskan kedagingan dan kenikmatan kesenanganmu sendiri. Untuk menyerang kiri kanan. Ini waktunya untuk turun. Melayani. Turun membantu. Ini waktunya kita bersatu. Karena itulah doa Yesus. Jadikan satu. Sudahlah. Stop sama kepintaran Alkitabmu yang kau putar-putar itu. Saya sekolah teologi juga. Saya mengerti kok. Saya mengerti teknik-teknik yang sedang kau kerjakan itu. Saya sangat mengerti. Saya sangat mengerti. I'm not a doctor of theology. Tapi saya berani katakan. Saya cukup banyak belajar. Dan saya ngerti teknik-teknik apa yang kau pakai. Kau putar sana, kau putar sini, kau putar sana, kau putar sini. Satu aja. Alkitab berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. 2. Yesus bilang apa?
Jadikan mereka satu supaya dunia percaya. 3. Yesus bilang apa? Ketika aku tak berpakaian, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku di penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Yesus tidak bilang, ketika aku butuh berdebat, kamu tidak berdebat untuk aku. No. Folks, jujur. Kepintaranmu bicara hanya membuat kau mampu memutar-mutar semuanya. Tapi mari, jemaat sekalian, saya mengajak saudara untuk fokus pada kesatuan tubuh Kristus. Untuk fokus saling melayani, fokus saling mengasihi. Karena dengan seluruh kerinduan, dunia ini menantikan orang-orang percaya menyatakan kasih, kuasa, kemuliaan Tuhan yang sempurna. Bukan menunjukkan perdebatan-perdebatan yang sorry untuk bilang ini, bernada kampungan itu. Tapi mari kita nyatakan kasih, kuasa, dan kemuliaan Kristus. Haleluya. Selanjutnya, berkat seorang yang dipenuhi Roh Allah memiliki kehidupan yang tidak berbuat jahat dan busuk. Karena memiliki beban untuk memenuhi bumi dengan Injil. Saya percaya betul ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, kerinduan yang mentuntaskan amanat agung. Pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan yang kelima, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Berkat seorang yang dipenuhi Roh Allah memiliki kehidupan yang apa? Tempat kediamannya mulia. Artinya apa? Dia dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Karena di rumahnya ada kasih. Di rumahnya ada damai sejahtera. Di rumahnya ada kemuliaan Tuhan. Di rumahnya ada kerinduan untuk terus melayani Tuhan. Joshua bilang begini kepada umatnya. Pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Tapi aku dan seisi rumah tanggaku, kami mau melayani Tuhan. Biarlah setiap kita di rumah tangga kita ada puji-pujian, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sehingga setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Selamat merayakan hari Pentakosta. Biarlah Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Tutup mata kita, datang pada Tuhan.